sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Kan udah ada Pancasila, ngapain harus ada Undang-Undang Dasar? Kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya sebuah teks yang isinya tuh aturan-aturan dan konsekuensi. Dikit-dikit aturan, dikit-dikit konsekuensi. Nah, tetapi sekarang aku sudah paham atas hal-hal tersebut. Sekarang aku sudah paham kenapa sih ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kenapa Undang-Undang Dasar itu penting banget. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amat begitu penting bagi negara Indonesia karena Undang-Undang Dasar termasuk ke dalam salah satu macam jenis konstitusi negara Indonesia. Konstitusi merupakan sebuah pernyataan tentang susunan sebuah negara yang telah disiapkan entah itu sebelum atau sesudah negara tersebut merdeka. Nah, konstitusi sebuah negara merupakan dasar hukum tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Nah, oleh karena itu, apabila konstitusi sebuah negara itu diubah, itu akan berdampak sangat besar terhadap negara tersebut. Bahkan bisa saja mengubah sistem negara dari demokratis ke otoriter. Ada dua macam jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masuk ke dalam jenis konstitusi tertulis. Karena itulah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangatlah penting dan dibutuhkan untuk negara. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah saya tanyakan dan jelaskan, kenapa sih udah ada Pancasila, terus ada Undang-Undang Dasar juga? Nah, ternyata Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu merupakan dua buah yang berbeda dan mereka pun sama-sama memiliki kepentingannya tersendiri bagi negara Indonesia. Ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat walaupun memiliki perbedaan. Jikalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi sebuah negara, lain halnya dengan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, oleh karena itu, setiap materi yang berkaitan dengan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis. Nah, di sini saya akan membacakan tentang peraturan perundang-undangan menurut jenis dan hierarki tentang hubungannya berdasarkan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berhubungan dengan MPR. Yang kedua yaitu TAP MPR yang berhubungan dengan MPR. Yang ketiga yaitu UU atau PRPPU yang berhubungan dengan DPR dan Presiden. Yang keempat yaitu PP yang berhubungan dengan Presiden. Yang kelima yaitu Perpres yang berhubungan dengan Presiden. Yang keenam yaitu Perda Provinsi yang berhubungan dengan DPRD Provinsi dan Gubernur. Dan yang ketujuh yaitu Perda Kabupaten atau Kota yang berhubungan dengan DPRD Kabupaten atau Kota dan Bupati atau Wali Kota. Nah, dari jenis dan hierarki perundang-undangan ada juga produk perundang-undangan. Di sini saya akan membacakan tentang produk perundang-undangan. Ada 3 produk perundang-undangan. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya.